Karena menghasilkan minyak dalam itulah akhirnya gue buat kaya ceritanya. Kan orang bilang gue mafia nih, gue senang-senang aja. Emang kalau gue mafia kenapa? Masalah? Lu mau dibilang mafia mau enggak itu terserah lu. Kalau gue dibilang mafia enggak, gue nggak pernah merasa salah. Gue ini, alhamdulillah dari dulu waktu gembel itu selalu setiap sholat mintanya jadi orang kaya. Sekarang muncullah mimpi untuk jadi presiden misalnya. Apa salah gue mimpi ngomong presiden? Masih terus dihebohkan sejumlah media sosial sosok Sahroni yang masih panas diangkat setelah dirinya menjadi bulan-bulanan rakyat yang marah sebab ucapan tololnya, hingga kelompok pendemo yang habis kesabaran menggeruduk, merusak barang-barang berharga hingga menjarah sampai habis di rumahnya. Sahroni yang saat ini banyak diungkap dan menjadi perhatian banyak orang usai menantang rakyat dengan ucapan yang panas hingga melukai rakyat yang berlanjut menjadi demo besar meluas di berbagai kota. Hingga akhirnya rahasia pribadi hingga keluarga Sahroni ikut dibongkar terkait dugaan korupsi Formula E dan Pertamina, pembelian sepeda 5 miliar tanpa pajak, mafia minyak, dan dugaan korupsi dana RSUD Kolaka Timur. Dan untuk melihat kabar panas semua hal tersebut hingga marak orang mencari tahu siapa Ahmad Sahroni sebenarnya yang melayangkan seruan di luar dugaan dengan apa yang diucapkannya tersebut, maka menjadi penting tanggapan Buya Yahya yang menjelaskan hal penting ini. Selengkapnya mari menyimak sampai selesai agar tidak salah paham. Karena menghasilkan minyak dalam itulah akhirnya gue buat kaya ceritanya. Kan orang bilang gue mafia nih, gue senang-senang aja. Emang kalau gue mafia kenapa? Masalah? Lu mau dibilang mafia mau enggak itu terserah lu. Kalau gue dibilang mafia enggak, gue nggak pernah merasa salah. Inilah sosok Ahmad Sahroni yang memulai perjalanan hidup menjadi sopir pribadi hingga memiliki sederet rumah mewah dan 8 Ferrari, juga menjadi salah satu crazy rich yang bangga memamerkan berbagai kekayaan pribadinya. Lahir di Jakarta 8 Agustus 1977, yang mengaku lulusan STIE Pelita Bangsa dan Stikom Interstudi, yang menyelesaikan pendidikan dokter dalam ilmu hukum di Universitas Borobudur, Jakarta. Ia merupakan seorang politikus dan pengusaha keturunan Batak Minang bermarga Silalahi yang memiliki istri Pebi Belinda dan mempunyai 2 orang anak yang lahir dari keluarga sederhana pasangan Hendra Silalahi dan Ibu Hernawati yang berprofesi sebagai penjual nasi Padang di Pelabuhan Tanjung Priuk. Memulai karir politik dengan bergabung ke Partai Nasdem hingga terpilih sebagai anggota DPR RI dan dipercaya menjadi Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI. Sederet kontroversi Sahroni mulai dibongkar terkait dugaan korupsi pembelian sepeda 5 miliar tanpa pajak, mafia minyak, dugaan korupsi Formula E dan Pertamina, hingga terseret dugaan korupsi aliran dana RSUD Kolaka Timur yang saat ini mulai diungkap dan dipertanyakan publik. Dan yang kini marak dibongkar dari Sahroni terkait ucapannya yang melukai rakyat yang akhirnya membuatnya menyesal sebab rumah mewahnya yang dirusak hingga seluruh barang berharga dijarah massa. Berbagai kehidupan pribadi yang nyeleneh juga ikut dibongkar hingga membuatnya kabur keluar Indonesia. Dan untuk melihat ramai komentar panas beragam hingga pentingnya penjelasan lengkap soal apa yang dilakukan dan siapa Sahroni sebenarnya, inilah asupan Buya Yahya yang menegaskan hal penting terkait ini. Akan tapi jika itu ada hubungannya dengan kebijakan yang itu memang ada hubungannya dengan orang banyak, ini bukan pribadi dan orang sudah pada tahu. Lah kalau kita ungkap, bukan ini menggunjing, bukan ini juga membuka aib, memang ini adalah terjadi pada masyarakat, bukan dirinya sendiri, karena ada hubungannya dengan orang lain, jadi beda. Kalau ada hubungannya dengan orang lain perlu kita sampaikan, asalkan benar, bukan kita menfitnah. Menfitnah nggak boleh, kalau tidak ya jangan katakan iya, kalau tidak melakukan jangan katakan melakukan. Ini perlu jujur kita. Menfitnah misalnya, menfitnah orang yang kafir saja nggak boleh kok.
Islam itu mengajarkan kebaikan. Cuma jika ada sebuah kebijakan yang bertentangan dengan pri kemanusiaan misalnya, dan itu dirasakan merugikan oleh banyak orang, bertentangan dengan agama, lah ini bukan membongkar aib pribadinya, memang ini terjadi di masyarakat. Yuk kita buat perubahan, beda. Jangan sampai kita ini menyamakan yang berbeda. Lagi-lagi ini loh kesalahan kita itu, suka menyamakan sesuatu yang berbeda. Kalau ada kebijakan yang salah lalu merugikan, terus kalau tidak kita sampaikan bagaimana? Tentu kemudian cara menyampaikannya pertama adalah dengan cara halus, mengirim surat yang baik, memberitahu sesuai dengan aturannya. Jika tidak ada tanggapan, diingatkan. Jika tidak ada tanggapan, ya tunjukkan dengan cara diizinkan di negeri kita untuk berdemo misalnya. Demo itu artinya memberitahu bahasanya kami menginginkan seperti itu, dan itu memang benar yang diperjuangkan, bukan dusta, seperti itu. Jadi kita harus membedakan maka bukan. Kalau misalnya seorang raja punya kebijakan yang salah dan sebagainya, kemudian tidak boleh kita menyebutkannya untuk membuat perubahan. Lalu bagaimana, siapa yang buat perubahan? Sementara itu bukan urusan pribadi antara dia dengan Allah. Kalau itu dosa antara dia dengan Allah, nggak boleh. Tapi membuat perubahan ini harus niatnya benar. Contoh, sebuah kelompok yang menginginkan sebuah keadilan misalnya. Jika presiden memberi, menuruti, ya selesai, alhamdulillah. Itu tandanya ikhlas. Karena tujuan kita adalah merubah, membuat perubahan. Bukan kita mencari-cari kesalahan. Ini ketulusan. Dan kami yakin kok selama ini yang meminta kepada pemerintah, permasalahan-permasalahannya selama ini kita dengar itu insya Allah tulus. Kalau dituruti insya Allah diam semuanya, meminta keadilan dan sebagainya. Kalau dituruti akan menjadi diam. Nah, jadi yang nggak boleh adalah membongkar aib pribadi seorang manusia. Kalau urusan dengan masyarakat ya beda, ini kezaliman. Maka di dalam bab kita tidak boleh menggunjing itu berbeda. Jika ada orang berbuat zalim pada orang lain, maka ini bisa dibongkar. Kenapa? Ada urusannya dengan orang lain. Jika kita ungkap, bisa menghentikan kezaliman tersebut, seperti itu. Jadi tolong dibedakan. Ini kadang-kadang hal yang semacam ini juga jadi senjata untuk sebagian orang untuk membungkam orang-orang yang mengungkapkan kebenaran. Di sisi lain memang ada orang yang berlebihan barangkali yang tidak ada disebutkan, jadi fitnah. Sudahlah, jangan fitnah. Jangan ada orang ingin mengkritisi presiden lalu Anda bungkam mulutnya. Mengkritisi itu kan ingin membangun karena cinta kepada penguasa agar negara ini tentram, membuat kritikan itu wajar dan bukan membongkar aib pribadinya kok. Ini bisa. Tapi kalau bukan aib pribadi ya semuanya melarang, nggak diperkenankan. Urusan dia dengan Allah kok. Inilah yang harus ditimbang-timbang apabila Anda akan melakukan satu langkah yang barangkali menjadi sebab Anda disebut sebagai orang yang dolim terkait sebuah kebijakan yang betul-betul merugikan rakyat. Dan kalau kita ungkap, bukan berarti mengunjing atau membuka aib, karena ini memang sudah terjadi di masyarakat, bukan dirinya sendiri, kata Buya Yahya. Kembali di sini Buya Yahya bukan membahas Ahmad Sahroni secara langsung, tetapi beliau membahas secara umum terkait kebijakan untuk perbaikan dan kebaikan rakyat dalam pandangan Islam. Sehingga pesan yang bisa kita ambil bahwa pemimpin yang baik bukanlah seseorang yang hanya mencari jabatan, ketenaran dan juga harta untuk diri dan keluarganya, melainkan yang mau menerima amanah, inspirasi bahkan kritikan pedas yang ada untuk memperjuangkan rakyatnya. Karena tidak peduli seberapa hebat dan pintar seorang pemimpin, dia adalah seorang pelayan bagi rakyatnya.